Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 10 SMK Farmasi Syekh Yusuf Al-Makassar Goa. Nah, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firgiawan Nistanto. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Perkenalkan, nama saya Dusyasa Anggreni. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ardeni Sena. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Wulandari Putri. Perkenalkan, nama saya Asisa Amala Putri. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa PMS. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Perkenalkan, nama saya Fadila Atika Amara. Perkenalkan, nama saya Maskur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrun. Di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah penggolongan atau pengelompokan organisme atau makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman dan keanekaragaman. Organisme atau makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok memiliki persamaan, dan makhluk hidup yang memiliki golongan berbeda akan memiliki banyak perbedaan. Semakin dekat hubungan pengelompokannya, maka semakin banyak persamaan dari kedua makhluk hidup tersebut. Penyebaran makhluk hidup sangat penting untuk diperhatikan karena penyebaran ini menghasilkan keragaman hayati. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk membuat sistem pengelompokan tersebut. Namun, sistem tersebut tidaklah tetap. Misalnya saja pada awalnya pembagian kingdom pada makhluk hidup hanya dua, yaitu kingdom Plantae dan Animalia. Seiring perkembangan teknologi dan pengetahuan, atau misalnya saja ditemukan mikroskop, maka sistem tersebut berubah dan hingga saat ini terdapat 5 kingdom. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus lain klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi memungkinkan kita untuk lebih memahami kehidupan di dunia dengan membantu kita untuk A. Mengidentifikasi makhluk hidup. B. Memahami sejarah makhluk hidup di dunia. C. Menunjukkan kemiripan dan perbedaan antara makhluk hidup. D. Mengomunikasikan secara tepat, akurat, dan lebih mudah. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dapat berdasarkan 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Tahapan klasifikasi. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. 2. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati.
3. Pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau binomia nomenklatur dan trinomia. Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah dipahami. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu sistem buatan atau artifisial, sistem alami atau natural, dan sistem filogenik. 1. Sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup, bentuk dan ukurannya. Misalnya pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Berdasarkan tempat hidup, dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Berdasarkan kegunaannya, misalnya makhluk hidup yang digunakan sebagai bahan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. 2. Sistem klasifikasi alami atau natural. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya berdasarkan karakter morfologi, sehingga terbentuknya takson-takson yang alami. Misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Pada tumbuhan, misalnya tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun seperti pita, dan sebagainya. Sistem klasifikasi filogenik. Sistem klasifikasi filogenik merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Teori ini diperkenalkan oleh Charles Darwin tahun 1859. Sistem klasifikasi filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang mendasari sistem klasifikasi modern yang dipelopori oleh Hunkinson, Cronquist, dan lainnya. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antara takson. Semakin sedikit persamaan, maka makin besar perbedaannya. Berarti makin jauh hubungan kekerabatannya. Sistem tata nama ganda binominal nomenklatur. Sebelum digunakan nama buku yang diakui dalam dunia, ilmu pengetahuan makhluk hidup diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing, sehingga terjadi lebih dari satu nama untuk menyebut makhluk hidup. Misalnya, mangga, ada yang menyebut taipa di daerah Makassar, ada yang menyebut pau, daerah Bugis. Ada pula yang menyebut palem, daerah Jawa. Nama pisang di daerah Jawa Tengah disebut dengan gedang, sedangkan di daerah Sunda gedang berarti pepaya. Karena adanya perbedaan penyebutan ini, maka akan mengakibatkan salah pengertian, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan tepat ataupun informasi tidak dapat tersebar luas ke daerah-daerah lain. Carolus Linnaeus dalam kurung 1707 sampai 1778 adalah seorang ilmuwan Swedia yang meneliti tentang tata cara penamaan dan identifikasi organisme, Systema Naturae, yang menjadi dasar taksonomi modern. Untuk menyebut nama makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda yang aturannya sebagai berikut. 1. Nama spesies terdiri atas 2 kata.
Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. 2. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. 3. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contoh, nama ilmiah jagung adalah Zea mays atau dapat pula ditulis Zea mays. Hal ini menunjukkan nama genus Zea dan nama petunjuk spesies mays. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Robert H. Whittaker pengelompokan makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom utama, yaitu 1. Kingdom Monera, 2. Kingdom Protista, 3. Kingdom Fungi, 4. Kingdom Plantae, dan 5. Kingdom Animalia. 1. Kingdom Monera. Monera adalah kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki membrang inti. Biasanya disebut organisme prokariot. Meskipun tidak memiliki membrang inti, kelompok Monera memiliki bahan inti seperti asam inti, sitoplasma, dan membran sel. Cara reproduksi Monera dapat berlangsung secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembelahan biner atau biner fission, fragmentasi atau spora. Reproduksi secara seksual adalah dengan cara konjugasi, transduksi maupun transformasi. Cara kelompok Monera ialah bakteri dan alga biru. 2. Kingdom Protista. Protista adalah organisme eukariot pertama atau paling sederhana. Protista merupakan organisme eukariot sehingga memiliki membrang inti sel. Protista mempunyai keanekaragaman metabolisme. Protista ada yang aerobik dan memiliki mitokondria sebagai alat respirasinya. Serta ada juga yang anaerobik. Ada juga protista yang fotoautotraf karena memiliki kloroplas. Dan ada juga yang hidup secara heterotrof dengan cara menyerap molekul organik atau memakan organisme lainnya. Kingdom Jamur Fungi. Kelompok jamur fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit, organisme yang hidup dan makan dari organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan parasit, organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. 4. Kingdom Plantae. Plantae atau tumbuhan ialah organisme yang mempunyai membran inti eukariotik yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Pada umumnya plantae hidup di darat, perkembangannya bisa secara kawin dan tidak kawin. Memiliki satu warna kloroplas yang berisi klorofil, makhluk autotrof. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 kelompok. A. Lumut. B. Paku-pakuan. C. Tumbuhan biji. Nama Animalia. Animalia atau hewan adalah organisme yang memakan makhluk hidup lain untuk kebutuhan makanannya. Makhluk hidup ini berasal banyak, memiliki inti sel eukariotik, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil. Makhluk heterotrot memiliki pigmen kulit. Animalia terdiri dari 2 filum, yaitu A. Chordata vertebrata, Pisces amphibia reptil, Aves mamalia, dan B.
Astradata, Invertebrata, Vertebrata, Provertebrata, Annelida, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.